Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pengajian kitab Risalatul Mu'awanah lirraqibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, karya daripada Al-Habib As-Sayyid Syarif Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi sa'iri salihina fid dharain amin. Kita sudah sampai pasal yaitu menghargai waktu, memuliakan waktu, karena waktu ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk bernafas ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan ini kita buang begitu saja tanpa ada keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faslun, pasal berikutnya, wa alaika, dan wajib atasmu, diwajibkan atas dirimu, bi imarati auqatika, untuk meramaikan atau mengisi waktu-waktumu, bi wadhaifil ibadati, dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Engkau harus mengisi waktu-waktumu dengan kesibukan-kesibukan beribadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah itu bisa bekerja, mencari rezeki yang halal. Bekerja itu bisa membantu orang, bekerja itu bisa sholat, bekerja itu bisa menjaga anak, beribadah itu bisa membantu istri dan lain sebagainya. Kita isi waktu-waktu kita dengan ibadah-ibadah. Bisa sholat, baca Quran, dan yang lain-lain. Hatta la tamurro, sehingga tidak berjalan, tidak berlalu, apa saatun, suatu waktu, min lailin, dari malam, au naharin, atau siang, illa watakuna, kecuali ada laka, untukmu, apa wadhifatun, kesibukan. Dan tidaklah berjalan sebuah waktu di waktu malam ataupun siang kecuali engkau memiliki kesibukan. Minal khairi, dari kebaikan-kebaikan. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi mestinya waktu kita tertata. Mulai bangun tidur langsung ke kamar mandi, membersihkan diri, mandi sunnah, mandi bangun tidur, baca doa dulu, doa bangun tidur, terus mandi, membersihkan diri, terus kita sholat malam dan lain sebagainya. Tastagrikuha, yang engkau menghabiskan waktu-waktu tersebut, fiha, di dalam waktu-waktu itu. Diharuskan bagimu untuk mengisi waktu-waktumu dengan kesibukan-kesibukan ibadah, sehingga tidak ada sedikit pun waktu di saat malam ataupun siang kecuali engkau memiliki kesibukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga waktu kita habis. Kita maksimalkan waktu kita untuk selalu meraih pahala, meraih ridha Allah, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, sampai waktu kita istirahat. Dan istirahat kita juga kita niatkan, kita beristirahat agar kita besok fit untuk beribadah lagi, sehingga tidur kita juga mendapatkan ibadah. Fabidzalika, maka dengan hal itu, dengan menata waktu, memanage waktu, tadharu, akan tampak barakatul awqati, keberkahan dari waktu-waktu itu. Terutama para pemuda. Karena kalian para pemuda ini memiliki kesempatan yang luar biasa. Tidaklah seorang pemuda itu kecuali ditugasi untuk belajar, beribadah, dan mencari ilmu. Karena kebanyakan dari para pemuda itu semuanya sudah
jatah oleh orang tuanya, baik untuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi waktu untuk anak-anak muda mestinya dia untuk mencari ilmu dan mencari ilmu. Kecuali yang memang harus membantu orang tua karena ekonominya masih sulit dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Yang saya bahas adalah pemuda-pemuda yang sudah terjamin kebutuhannya dari orang tua, maka hendaknya waktunya dimaksimalkan agar kita mendapatkan ilmu yang banyak dan nanti bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat, terutama untuk negara dan agama. Nah, permasalahannya sekarang banyak pemuda-pemuda itu waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan-kesempatan itu digunakan hanya untuk main-main game saja atau nongkrong-nongkrong saja yang di situ tidak ada manfaatnya sama sekali. Na'udzubillahimin. Jadi waktunya terbuang sia-sia. Tadharu barakatul awqati watah tadharu fabidzalika tadharu barakatul awqat watahsulu, dan didapat apa faidatul umri, faedahnya usia. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita usahakan selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang baru terus. Karena ilmu agama Islam ini sangat luar biasa luasnya. Kalau kita tidak pelajari, kita tidak akan tahu. Sangat sungguh sayang kalau ilmu yang begitu luas ini kita tinggalkan dan kita tidak pelajari. Dan sangat disayangkan lagi apabila yang mempelajari justru malah selain umat Islam. Umat Islamnya cuek dengan ilmu Islam itu sendiri. Na'udzubillahimin. Jadi fayadumu al-iqbalu alallahi ta'ala. Fayadumu, maka akan abadi terus menerus apa al-iqbalu, menghadap alallahi, atas Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari bangun tidur sehingga tidur lagi kita selalu menghadap atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bangun tidur sehingga tidur kembali. Mulai hari Senin, ya, mulai hari Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, dan seterusnya sampai hari Senin lagi. Maka dalam Islam itu tidak mengenal hari libur. Islam itu tidak mengenal hari libur. Oh, di sekolahan madrasah ibtidaiyah, di sekolahan sanawiyah, di sekolahan aliyah, itu ada liburnya hari Jumat. Hari Jumat bukan hari libur dalam Islam. Tapi pemindahan kegiatan yang asalnya pagi kita sekolah, kita gunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri untuk sholat Jumat, mendengarkan wasiat bittaqwa. Dan di sela-sela waktu itu kita ada sholat sunnah, ada sholat duha, ada wirid-wirid baca Al-Quran yang disunahkan di hari Jumat, termasuk surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Karena semua nafas kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu kita, waktu istri kita, anak-anak kita, pemuda kita, murid-murid kita, orang-orang di sekeliling kita dipenuhi dengan ibadah-ibadah dan pahala-pahala sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.